Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Kepada Bapak Rektor Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember yang saya sangat hormati, kepada Bapak Rudi Hadi Magister Hukum yang saya sangat hormati, dan kepada Bapak dan Ibu dosen Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember yang saya hormati, serta teman-teman saya seperjuangan yang saya sayangi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita diberikan nikmat sehat, nikmat amal hingga saat ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Muhammad SAW, yang kita harapkan syafaatnya dari dunia hatta akhirah. Perkenalkan, nama saya Vanita Ayuning Lestari, NIM 20200964203. Saya salah satu mahasiswi di Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember, dan saya salah satu mahasiswi di jurusan Ahwalus Syakhsiyah. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang makalah saya yang berjudul Inseminasi. Inseminasi adalah sebuah teknik medis dalam membantu proses reproduksi dengan memasukkan sperma ke dalam rahim dengan cara yang disebut dengan kateter. Permasalahan inseminasi buatan atau kerap kali disebut dengan bayi tabung merupakan terjemah dari artificial insemination, dalam bahasa Arab disebut dengan al-talqiyah syinai. Dalam bahasa Indonesia, orang menyebutnya dengan pemanian buatan, pembuahan buatan, atau penghamilan buatan. Saat ini, bayi tabung bukanlah kata yang asing di telinga masyarakat Indonesia. Assisted reproduksi teknologian, atau yang populer dengan teknologi bayi tabung, merupakan aplikasi teknologi dalam bidang reproduksi manusia. Bayi tabung dalam bahasa kedokteran disebut in vitro fertilization, IVF. In vitro berasal dari bahasa Latin yang berarti di dalam, sedangkan fertilization dalam bahasa Inggris yang memiliki arti pembuahan. Pada hakikatnya, program bayi tabung bertujuan untuk membantu pasangan suami istri yang tidak mampu melahirkan keturunan secara alami yang disebabkan karena ada kelainan pada tubuhnya. Endometriosis atau radang pada selaput lendir rahim. Oligospermia, sperma suami kurang baik. Unexplained infertility, tidak dapat diterangkan sebabnya, dan adanya faktor imunologik, faktor kekebalan. Realitas menunjukkan bahwa hanya manusia yang memiliki perkembangan dan kemajuan dalam kehidupannya. Perkembangan manusia lebih dipicu oleh adanya karunia akal, kemampuan, dan daya cipta dari Tuhan, membawa dampak terhadap perubahan turunan zaman. Manusia adalah makhluk yang beruntung karena telah dikaruniai daya, karsa, dan cipta serta kekuatan oleh Tuhan. Dengan karunia itulah manusia menciptakan ilmu pengetahuan dalam perkembangan selanjutnya. Ilmu pengetahuan telah memainkan peranannya dalam bentuk berbagai penemuan dan teknologi. Puncak kebahagiaan hidup suami dan istri dalam sebuah rumah tangga ditandai dengan lahirnya seorang bayi yang lahir dari proses bayi tabung.
Salah satu tujuan dari pernikahan adalah untuk memperoleh keturunan dan pernikahan yang sah yang dihasilkan dengan cara yang sesuai dengan kaidah Islam dan ilmu pengetahuan. Sebuah rumah tangga akan terasa gersang dan kurang sempurna tanpa ada anak-anak sekalipun. Rumah berlimpah dengan harta benda dan kekayaan. Hidup berumah tangga merupakan turunan fitrah manusia sebagai makhluk sosial. Manusia itu lahir berlainan untuk bentuk dan sifatnya yang berbeda, agar masing-masing saling melengkapi, saling membutuhkan. Mendambakan keturunan adalah kebahagiaan bagi pasangan suami istri dan dapat menjadi pelipur lara dalam kesunyian, juga sebagai pendukung utama terciptanya ketentraman hidup sebagai perwujudan dan rasa cinta dan kasih sayang. Produk bayi tabung telah berkembang di Indonesia dan berbagai negara di kalangan yang beragama Islam. Di Indonesia, pasangan suami istri Markus dan Kailain, pasangan artis Surya Saputra dan Cynthia Lamusu, Inul Daratista dan Adam Suseno, dan masyarakat lainnya, bayi tabung pada hakikatnya tidak bertentangan dengan sunatullah. Malah justru membuktikan kebenaran sunatullah, bahwa terciptanya manusia itu dari sperma yang tercampur dengan sel telur wanita. Sepanjang sperma berasal dari suami istri yang sah dengan cara teknologi dari kedokteran yang sah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Insan ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj tabtalihi faja'alnahu sami'am basyira. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, sungguh kami telah menciptakan manusia dari tetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu, kami jadikan dia mendengar dan melihat. Tidak mutlak kehamilan harus melalui persetubuhan langsung, melainkan kehamilan bisa terjadi tanpa hubungan kelamin, asal ada pencampuran sperma dengan sel telur wanita. Meskipun bayi tabung memiliki daya guna tinggi, namun juga sangat rentan terhadap penyalahgunaan dan kesalahan etika apabila dilakukan orang yang tidak beragama, beriman, dan beretika, sehingga sangat potensial berdampak negatif dan fatal. Misalnya, anak bayi tabung tidak diakui oleh kedua orang tuanya, seperti yang pernah terjadi di Amerika Serikat, di mana harapan kedua orang tua tidak sesuai dengan kenyataan. Kedua orang tuanya berkulit putih tetapi lahir anak berkulit hitam. Perspektif hukum Islam dan positif terhadap inseminasi. Yang pertama, ada hukum Islam. Hukum Islam adalah serangkaian peraturan yang bersumber dari wahyu Allah yang diformulasikan dari 4 pemikiran hukum, yakni fatwa, fikih, jurisprudensi, undang-undang yang bersifat mengikat seluruh umat Islam. Yang kedua, hukum positif. Hukum positif dalam bahasa Latin ius positum adalah hukum yang dibuat oleh manusia yang mewajibkan atau menetapkan suatu tindakan. Istilah ini juga mendeskripsikan penetapan hak-hak tertentu untuk suatu individu atau kelompok. Konsep hukum positif merupakan konsep yang berlawanan dengan konsep hukum alam. Yang ketiga, bayi tabung. Bayi tabung adalah upaya jalan pintas untuk mempertemukan sel sperma dan sel telur di luar tubuh. Ya, terima kasih. Demikian yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.